Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang, ini wasiat Nabi kepada Ali, jadi barang siapa yang berpergian atau melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari sesuatu yang haram, maka yang menjadi teman dia, yang dibonceng dia dalam perjalanan itu adalah setan. Jadi yang mengumpulkan harta yang haram juga, maka setan akan menemani dalam mengkonsumsi barang tersebut, seperti itu. Jadi setan ikut campur ketika seseorang menuju ke hal-hal yang sifatnya haram. Dan pembahasan selanjutnya ini masih turunan dari pembahasan sebelumnya. Jadi di sini ada riwayat dari Abu Lais berkata bahwasanya anak cucu Nabi Adam alaihissalam ini mempunyai 4 musuh yang harus diperangi dan harus dimusuhi. Di sini masih dijelaskan ya, ada 4 musuh yang harus dimusuhi di dunia ini. Yang pertama adalah dunia. Kenapa dunia? Karena di sini Allah memberikan teguran juga kepada kita. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Karena cara kerja dunia dalam riwayat ini, Abu Lais menjelaskan bahwasanya cara kerja dunia adalah menipu. Seperti itu. Jadi Allah sudah mengingatkan, fala taghurrannakum hayatid dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dan musuh yang kedua adalah nafsu. Nafsu di sini adalah sebenar-benarnya musuh sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aduwika nafsukallati baina jambaika. Jadi sebenar-benarnya musuh adalah dirimu sendiri atau nafsu kamu sendiri. Dan di sini juga Allah memberikan firman-Nya. Qala Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i, yang artinya maka tidak akan selesai mengikuti keinginan nafsu, sesungguhnya nafsu mengajak kepada perkara kejelekan. Dan yang musuh yang ketiga adalah syaitan atau bangsa jin, setan yang dari bangsa jin. Jadi di sini ada 2 penjelasan. Setan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Kenapa setan dari bangsa jin ini menjadi musuh anak cucu Nabi Adam sendiri? Jadi kama qala Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattabi'uhu aduwa. Bahwasanya setan ini bagi kalian, setan ini bagi kalian adalah musuh. Fattahiduhu aduwa, maka jadikanlah mereka musuhmu. Dan yang terakhir adalah setan dari bangsa manusia. Dan di sini Abu Lais mengingatkan kepada kita, seharusnya kita lebih takut kepada setan dari bangsa manusia, karena mereka lebih mudah menyesatkan daripada setan dari bangsa jin. Kalau setan dari bangsa jin ini menyesatkan manusia dengan bisikan-bisikan secara tak kasat mata, sedangkan setan dari jenis manusia sendiri ini menyesatkannya secara terang-terangan, bertatap muka dan melalui pertemanan serta saling tolong-menolong, itu juga bisa. Dan seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh iblis untuk datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruhnya menjawab apa saja yang menjadi pertanyaan Nabi. Maka datanglah iblis kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun bertanya, Anda siapa? Iblis menjawab, saya iblis. Kemudian Nabi Muhammad lanjut bertanya, ada perlu apa datang kemari? Iblis pun menjawab, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertamu kepadamu dan menjawab apa saja yang menjadi pertanyaanmu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hai iblis, siapa saja yang menjadi musuhmu dari umatku? Iblis menjawab, yang menjadi musuhku dari umatmu ada 15 orang. Yang pertama, engkau ya Muhammad. Dan yang kedua, kepala negara yang adil. Dan yang ketiga, orang kaya yang rendah hati dan mau memperjuangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Dan yang keempat adalah
pedagang yang jujur. Dan 5, orang alim yang khusyuk ketika sholat. Yang ke-6, orang mukmin yang mau berkata tutur kebaikan. Yang ke-7, orang mukmin yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang ke-8, orang yang mau bertobat dengan bersungguh-sungguh. Yang ke-9, orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan yang ke-10, orang yang menjaga kesucian dirinya dari hadas atau dalam istilah lain dawamul wudu. Dan yang ke-11 adalah orang mukmin yang gemar bersedekah. Dan yang ke-12, orang mukmin yang bagus budi pekertinya. Dan yang ke-13, orang mukmin yang bermanfaat kepada yang lain. 14, orang yang menghafalkan Al-Quran dan menjaganya. Dan yang ke-15, orang yang ahli sholat malam ketika yang lain sedang tidur terlelap. Dan ke-15 orang itulah setan menganggap mereka sebagai musuh. Maka semoga kita bisa mengamalkan satu atau bisa belajar untuk mengamalkan untuk menjadi bagian dari ke-15 orang ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa bahas ke episode yang selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas kali ini, yang saya share kali ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.